cerdas air itu lebih ke hemat air. Misalkan bertani menggunakan lahan atau di lahan itu kan terlalu banyak air yang terbuang. Oke, iya. Dengan menggunakan teknik petani cerdas air ini sangat tepat sasaran untuk di air ini. Bisa hemat waktu, hemat tenaga, hemat pupuk, dan hemat air pastinya. Yang di atas ini untuk media tanam, yang di bawah untuk menampung air. Menampung air, oke. Terus di bawahnya kita kasih kain flanel untuk penyerapan atau kapiler. Oh, jadi untuk jaring-jaringnya jalur akar untuk minum itu ya? Iya, betul, Mas. Warga Taniling, saat ini di samping saya ini ada Pak Wiono selaku dari ownernya Studio Tani. Pak Wiono, sehat Pak? Alhamdulillah. Pak mungkin bisa perkenalan dulu dengan warga Taniling, monggo. Warga Taniling, perkenalkan nama saya Trimadi Wiono, asli Gunung Kidul. Kecamatannya di mana Pak ini Pak? Ini Kelurahan Semanu, Padukuhan Tambak Rejo, Kecamatan Semanu, Gunung Kidul, Yogyakarta. Oh, Semanu ya, oke. Nah Pak, Studio Tani itu kalau secara gambaran umum itu sebenarnya apa Pak? Studio Tani adalah sebuah pemodelan pertanian berpadu yang di dalamnya terdapat peternakan, perikanan, pertanian, dan mempunyai produk namanya Kampung Tangguh. Gitu. Kampung Tangguh. Berarti ini bukan kelompok tani bukan ya? Tapi milik jenengan pribadi? Saya sebagai pemilik ataupun mengelola Studio Tani Kalisuci. Kampung Tangguh tadi apa Pak? Kampung Tangguh adalah produk asli dari Studio Tani Kalisuci. Kampung Tangguh adalah kampung itu kawasan masyarakat petani unggulan. Tangguh itu diharapkan dengan kita mempunyai produk hasil dari pertanian adalah tangguh secara ekonomi, sosial, budaya, dan religi. Oh gitu, berarti Kampung Tangguh itu bukan berarti kampung itu ya, tapi ada artinya juga? Itu adalah singkatan. Singkatannya juga ya? Kawasan masyarakat petani unggulan. Kawasan masyarakat petani unggulan. Ya. Dan semua anggotanya dari desa sini? Dari Kampung Tambak Rejo. Dari Kampung Tambak Rejo, oke. Nah kalau boleh tahu Pak, latar belakang berdirinya Studio Tani itu gimana ceritanya? Latar belakang Studio Tani adalah apa yang menjadi permasalahan khususnya pertanian di Gunung Kidul ini, bagaimana bisa kami atasi dengan rekayasa lahan yang kami beri nama adalah petani cerdas air. Petani cerdas air, oke. Kalau kalangan mana saja Pak anggotanya di sini Pak? Kalangan kita dari anak muda ada dari umur sekitar 20 tahun sampai umur 65 tahun sampai 70 tahun. Nah kalau anak muda kan biasanya tuh nggak mau tuh Pak bertani. Tapi di sini tuh mereka alasannya apa Pak? Alasan berminat itu karena dengan menggunakan sistem petani cerdas air itu pekerjaan ataupun kesehariannya dari pemuda itu tidak akan terganggu. Misalkan pemuda itu kerja atau sekolah, itu dia tidak akan terganggu aktivitasnya. Karena ini adalah dengan menggunakan teknik ini bisa hemat waktu, hemat tenaga, hemat pupuk, dan hemat air pastinya. Yang biasanya bertani itu kan biasanya macul gitu kan. Tapi dengan sistem yang ada di sini itu mereka tertarik ya Pak? Tertarik. Tidak mengganggu pekerjaan utama atau hobi mereka mungkin ya Pak? Betul. Ya? Kalau boleh tahu di sini tanamannya apa aja Pak? Di sini ada sayur-sayuran, ada cabai, ada terong, ada bawang merah, ada ledri, dan menjadi unggulan kita adalah melon. Melon, oke. Nanti kita bahas nanti Pak. Tanaman-tanaman di sini, Nah kalau di Gunung Kidul itu kan katanya nih, yang saya tahu itu terkenal airnya langka Pak. Nah cara mengatasinya di sini itu gimana? Dengan air langka, tapi masih tetap bisa bertani. Sebenarnya kalau dikatakan air di Gunung Kidul langka itu sebenarnya juga tidak tepat, saya katakan tidak tepat karena air di Gunung Kidul itu adalah melimpah ruah. Cuman untuk mendapatkan air itu biayanya mahal. Misalkan ngebor itu menurut petani juga mahal. Menggunakan air PDAM juga pastinya lebih mahal. Jadinya bukan karena airnya langka, tapi untuk mendapatkan air atau biaya air itu sangat mahal. Berarti ternyata di Gunung Kidul itu bukan langka air ya? Bukan. Tapi lebih ke mahal gitu? Biaya air. Mahal biaya air, Nah tadi kan ada cerdas air tuh Pak. Mungkin konsepnya bisa dijelaskan Pak, cerdas air di sini itu gimana? Cerdas air itu
lebih ke hemat air. Hemat air. Hemat air. Oh, efisien ya. Iya, karena kita misalkan bertani menggunakan lahan atau di lahan itu kan terlalu banyak air yang terbuang. Oke, iya, benar. Karena ada penguapan, ya enggak. Terus dimakan oleh tanaman yang lain, tapi dengan menggunakan teknik petani cerdas air ini sangat tepat sasaran untuk di air ini. Dan beda komoditi, beda teknik. Oke. Itu. Karena tadi air kan mahal ya Pak. Karena melihat dari itu, makanya ada sistem cerdas air yang nggak perlu banyak air untuk masih tetap bisa bertani gitu Pak. Betul. Nah kira-kira di sini tanaman apa Pak yang bisa kita lihatkan ke warga Taniling yang sudah menggunakan konsep cerdas air? Ada cabai, ada terong, dan tadi itu Mas yang kita menjadi unggulan itu adalah melon organik. Full melon tanpa menggunakan pupuk kimia setetes pun dan dalam bentuk apapun. Semua menggunakan pupuk organik. Full organik ya? Full organik. Mungkin kita nanti lihat melonnya aja Pak. Oh siap. Karena unggul kan di sini kan? Oke. Yaudah Pak, kalau gitu kita lihat melonnya di mana Pak? Siap, atau kita keliling satu kampung. Satu kampung ya? Oke, nanti kita jalan-jalan lihat melon yang pakai cerdas air. Oke Pak, monggo, di mana? Hai Sobat Taniling, buat kalian produsen kopi Robusta asalan Green Bean, jangkau pasar lebih luas dan dapatkan penawaran tertinggi dari pembeli. Ayo posting kopi kamu di Agri Plaza. Caranya gampang banget, download aplikasi Taniling di Google Play. Warga Taniling, saat ini kita sudah berada di salah satu warga di sini yang juga termasuk anggota Studio Tani atau Kampung Tangguh ya Pak ya. Nah, tadi kita dari Studio Tani sampai ke sini itu lihat di warga-warga itu banyak yang nanam melon seperti ini Pak. Itu termasuk anggota semua? Ya, itu adalah jaringan Studio Tani yang menggunakan teknik petani cerdas air. Oh, oke. Nah, ngomong-ngomong ini kuning-kuning ini jenisnya apa Pak melonnya Pak? Ini jenis Golden Kinanti. Golden Kinanti, oke. Perlu pergantian air atau? Enggak Mas, air tidak pernah kita ganti, tidak pernah kasih pupuk ataupun nutrisi dalam bentuk apapun. Oh berarti sampai panen airnya tetap ini terus? Air tetap ini terus, dan ini airnya bisa memakai air PDAM langsung Mas. PDAM bisa? Bisa, tidak harus menggunakan air sumur. Air ini enggak, ini langsung Mas ini. Tapi ternyata juga terbukti kalau berhasil ya Pak? Iya betul Mas. Oke. Gitu. Kalau untuk media tanam sendiri Pak, komposisinya apa? Kalau untuk media tanam itu biasa Mas, ada tanah, ada sekam bakar. Perbandingannya 1:1. Cuman dua itu? Cuman tanah itu, sama sekam bakar? Iya, terus ada yang namanya pupuk. Jadi kami bedakan Mas antara media sama pupuk. Pupuknya kalau boleh tahu Pak? Pupuknya kita menggunakan formula sendiri asli bikinan Studio Tani Kalisuci. Boleh dibocorkan Pak komposisinya kalau boleh? Ya, bisa Mas. Oke. Cuma 3 bahan Mas, dan itu sangat gampang dicari di Indonesia. Itu kreo atau balakasida, terus kotoran hewan. Yang saya sarankan adalah kambing. Terus yang ketiga adalah gedebok pisang yang belum berbuah. Oh iya iya. Berarti kalau untuk pupuk sendiri itu bukan pupuk cair ya? Bukan. Pupuk kering ya? Kita menggunakan pupuk kimia. Organik di sini? Organik semua, full organik. Pemberiannya durasinya? Cuma sekali Pak Mas. Sekali kita untuk sampai panen. Berarti yang dimaksud cerdas air sistemnya di sini itu perawatannya air tok ya? Air tok, yang diperhatikan setiap hari itu air tok? Air tok. Nah, cuman kalau untuk ininya kan sambil Mas, cuman bisa di ibarat itu tidak terlalu fokus untuk. Jadi kita tidak gulma, hama penyakit itu sudah ditekan dengan menggunakan teknik ini. Oh iya. Kalau air sendiri Pak, itu penggunaannya gimana? Maksudnya adakah penambahan air setiap hari atau harus diganti gitu Pak? Enggak, kalau itu tergantung masanya Mas. Kalau dari umur 1 sampai 15 hari itu paling cuma 2 kali ngejok. Setelah itu 5 hari, 4 hari, 2 hari sekali. Kan ini hemat air ya konsepnya. Sekali panen itu 1 galon bisa butuh berapa liter mungkin Pak? 1 galon untuk 1 periode melon itu membutuhkan 200 liter. 200 liter? Sampai panen itu? Panen. Oh iya ya, berarti tinggal jumlahnya berapa yang ditanam gitu Pak ya? Iya betul. Betul. Pak Wiono boleh dijelaskan teknik dari cerdas air di melon ini medianya? Iya. Tekniknya gini Mas, galon kita potong segini, terus kita balik,
Setelah kita balik, yang di atas ini untuk media tanam, yang di bawah untuk menampung air. Menampung air, oke. Terus di bawahnya kita kasih kain flanel untuk penyerapan atau kapiler. Oh, jadi untuk jaring-jaringnya jalur akar untuk minum itu ya? Iya betul Mas. Terus komposisi pupuk organiknya ya seperti biasa Mas, yang dengan menggunakan tanah, kambing, tanah, sama balakasida. Oke. Itu dengan takaran yang tadi, ini dimasukkan sini semua. Oh iya. Itu. Kemudian kalau untuk nanam benihnya ya Pak, itu siap ditanam di sini kapan Pak? Baiknya setelah media siap tanam, itu sebaiknya kita persiapkan dulu minimal 3 hari ke depan. 3 hari ya? 3 hari. Jadi sebelum kita nanam 3 hari, biar air itu naik dulu. Oke, iya. Gitu. Berarti benih siap untuk ditanam 3 hari? Iya. Oke. Ini potongannya sekitar separuh ya Pak? Iya. Oke. Separuh dan atasnya dibalik? Dibalik. Jadi semua di sini itu pupuk sama medianya itu semua pakai organik Pak? Semua pakai organik. Kenapa pakai organik Pak? Ya karena salah satunya adalah bahan di sini ini terbuang sia-sia Mas. Seperti balakasida itu kan rumput liar yang nggak pernah dipakai oleh masyarakat. Dan ternyata dengan menggunakan salah satu bahan tersebut, balakasida itu komplit Mas. Unsur haranya ada, unsur N-nya ada, NPK-nya itu ada. Tanaman liar yang dulu ibaratnya itu gulma, itu sekarang kita gunakan, kita olah menjadi pupuk yang baik. Jadi memanfaatkan barang yang ada di sekitar sini ya Pak ya? Oke. Nah tapi kalau pakai organik dengan bahan yang tadi, itu hasil melonnya gimana Pak? Kualitas maupun kemanisan lah gitu? Untuk sudah 3 kali tanam dan panen, itu hasil organik malah jauh lebih manis. Kualitas bagus, kuantitas juga bagus. Satu tanaman melon kalau ditanam 1 bisa menghasilkan 4,2 kilo, kalau ditanam 2, dibuahkan 2 itu bisa menghasilkan 1 buah melon 2,5 kilo kali 2, jadi 5 kilo. Berarti satu pohon kalau total kurang lebih 4 kiloan 4 ya? Kiloan lebih. Oh iya. 4,5 gitu. Nah kalau untuk tingkat kemanisannya itu pernah di tes break Pak ini? Kemarin yang jenis Golden Kinanti itu kita punya teman yang punya alat tes break itu kemarin di tes itu 14. Wah cukup tinggi juga ya Pak. Oh gitu. Iya. Wah hemat air organik tapi tetap kualitasnya bagus. Itu. Keren. Nah di belakang ini kira-kira berapa hari umurnya Pak? Ini melon jenis Golden Kinanti umur sekitar 55 hari. Masih sekitar 10 hari lagi kita panen. Oh bentar lagi panen ya? Iya. Tapi kita bisa mencobalah umur 55 hari itu kayak apa, manisnya atau dalamnya kayak apa. Kalau yang cerdas air itu atau yang organik itu cuma di melon atau di tanaman lain yang ada di studio tani Pak? Semua tanaman itu kita menggunakan pupuk organik dan beda komoditi, beda teknik, tapi menggunakan teknik yang sama, teknik petani cerdas air. Di padi kita juga menggunakan teknik petani cerdas air. Terus di tanaman sayur-sayuran, buah-buahan seperti melon, terus timun itu kita menggunakan teknik lain. Konsepnya masih sama, petani cerdas air. Yang jelas semua di sini konsepnya cerdas air yang berarti hemat air. Dan juga semuanya organik ya Pak ya? Semuanya full organik pupuknya. Oke. Nah Pak, tadi kan kita lihat semuanya itu banyak sekali yang nanam melon ini dengan sistem seperti ini. Nah mereka itu untuk konsumsi pribadi atau dijual juga Pak? Memang tujuan utama kita mendirikan Kampung Tangguh itu memang tujuan utama adalah meningkatkan perekonomian warga. Memang orientasinya semua ini bisnis Mas. Jadinya tidak cuman sekedar tanaman bagus, tapi analisa bisnisnya juga menguntungkan. Kita udah analisa bisnis ibarat kerennya itu Mas. Kita udah menganalisa itu semua. Jadinya HPP-nya untuk 1 batang melon itu cuman membutuhkan 7.000 Mas. 7.000? Iya, cuman pupuk, benih sama air. Benih 1.500, pupuk 3.500, air 2.000. Kalau galonnya enggak ya, cuma sekali kan? Beli sekali kan? Oh iya. Berarti kalau dijual itu berapa sih Pak? Dijual kalau kita mendapatkan bobot 3 kilo, kalikan 8.000 aja itu udah 24.000. Tadi HPP-nya cuma 7.000. Berarti per kilo itu berapa harganya? Per kilonya 8.000 ya, padahal 1 buah bisa
3 sampai 4 kilo ya? Kita itu minim aja 3 kilo. Oh, berarti di sini nggak salah-salah, hitungannya pun udah ada ya Pak? Udah di analisa bisnisnya udah ketemu. Pemuda itu bisa atau tertarik ikut kegiatan saya karena secara bisnis ini benar-benar menguntungkan Mas. Oh iya. Tidak cuma jarene. Berarti sampai pemuda pun, wah cuan nih gitu. Wah ikut, wah mantap. Warga Taniling, ternyata sistem cerdas air di studio tani ini yang ditemukan oleh Pak Wiono itu sangat efisien dan sangat efektif untuk terutama bertani melon ya Pak ya. Yang intinya adalah penghematan air karena di sini air itu mahal. Nah Pak Wiono, kalau teman-teman warga Taniling pengen belajar, itu gimana Pak caranya Pak? Apakah di sini membuka pelatihan atau gimana Pak? Untuk warga Taniling yang berkenan mau belajar di Studio Tani Kalisuci bisa Mas terus mendapatkan mendapatkan teknik bagaimana petani cerdas air, terus bagaimana membuat pupuk padat maupun pupuk cair. Berarti banyak ya Pak, nggak cuma di melon tapi banyak sekali ilmu yang ada di sini gitu. Bagaimana kita membuat pestisida organik, herbisida organik, dan POC dan pupuk padat. Tapi yang terutama yang unggul ya tadi ya Pak ya, Kampung Tangguh yang isinya ada cerdas air, terutama di melon. Tapi nanti kalau teman-teman mau menghubungi itu ada kontaknya kah? Ada, dengan nomor saya 0821 3431 8607. Nanti bisa teman-teman hubungi di bawah sini ya. Dan untuk lokasinya bisa disebut lagi Pak, lokasinya di desa sampai kabupaten mana ini? Lokasi Studio Tani Kalisuci atau Kampung Tangguh itu berada di Tambak Rejo RT 01 RW 43 Semanu Gunung Kidul. Yang jelas teman-teman jika ingin belajar langsung bisa menghubungi dulu dengan Pak Wiono nggih Pak nggih. Mungkin itu dulu Pak, terima kasih banyak ilmunya yang sudah diberikan. Semoga menginspirasi warga Taniling dan bermanfaat untuk semuanya. Apabila ada salah kami mohon maaf. Salam Taniling TV. Bisnis agri tak pernah mati.